wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Makanya dalam menjalankan syariat Islam, menyampaikan risalah Islam ini harus disampaikan apa adanya oleh para ulama. Jangan takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Karena pemilik syariat itu adalah Allah, maka ulama itu hanya boleh takut kepada Allah, bukan takut kepada penguasa. Kalau ulama takut kepada penguasa, maka berhentilah jadi ulama, mundurlah dari jabatan ulama, walaupun tidak ada yang mengangkat dia jadi ulama, tapi mundurlah baik-baik. Kalau dia tidak berani menyampaikan risalah Allah, kalau dia takut kepada penguasa, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak pantas dia membawa amanah dan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Syuro Pandan yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari subuh yang berbahagia ini, di waktu-waktu turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di waktu-waktu yang mustajab, di waktu yang terbaik untuk kita memohon ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah subuh berjamaah, dan kita kemudian hadir duduk di majlis ilmu di taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Beberapa tahun lalu saya sempat juga berceramah pada subuh hari Ahad di tempat ini, dan kayaknya waktu itu lebih penuh daripada yang sekarang, karena mungkin masih semangat ada gerakan subuh berjamaah. Ya, habis apa itu? Habis rame-rame orang berbondong-bondong ke Jakarta. Ya, kasus Ahoknya sudah bebas sekarang, jadi udah nggak perlu salat subuh lagi berjamaah. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari yang berbahagia ini saya mengucapkan syukur alhamdulillah dapat bersilaturahim, bertatap muka, berjumpa kembali dengan jamaah Masjid Syuro Pandan ini, masyarakat kaum muslimin muslimat Kota Solo yang alhamdulillah masih diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah sampai akhir hayat kita, membawa dan mensyiarkan serta menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah menyebut kata ulama itu ada 2 kali. Yang pertama di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 197, di mana Allah Ta'ala berfirman, awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israel. Tidakkah Al-Quran ini menjadi tanda kebenaran
petunjuk yang benar bagi mereka. Mereka siapa? Orang-orang Yahudi ahli kitab. An ya'lamahu ulama'u Bani Israel, bahwa kebenaran sumber Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kebenaran risalah Muhammad SAW bersumber dari Allah, itu sebenarnya telah diketahui oleh ulama-ulama Bani Israel. Tetapi sayangnya ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga, merawat warisan risalahnya Nabi Musa alaihi salam itu, mereka mengingkari dan mendustakan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama Bani Israel itu tidak pantas lagi disebut ulama. Lebih tepatnya, cocoknya disebut zulama. Apa itu zulama? Orang-orang yang hatinya gelap. Gelap mata, gelap hati, gelap pikiran. Ya, dan yang pada akhirnya melahirkan kezaliman-kezaliman di tengah manusia. Karena apa? Karena menolak dan mengingkari risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah perpanjangan, kelanjutan, estafet dari wahyu yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa sebelumnya, kepada Nabi Isa, kepada nabi-nabi bahkan sebelum Musa dan Isa, yaitu mulai dari Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, ya, Shu'aib dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Semuanya itu, risalah itu disatukan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan ayat itu jelas, yang namanya ulama itu tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Yang kedua, kata ulama di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang pantas diberikan predikat sebagai orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Ketika ayat 27 surat Fatir menyatakan, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat sebelumnya juga alam tara annallaha berbicara tentang kebesaran, keagungan, tanda-tanda kemuliaan dan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala di alam semesta ini. Itu yang bisa mengetahui fenomena-fenomena alam, baik yang ada di langit, di bumi, gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan. Itu semua yang bisa menjadikan itu tanda kebesaran Allah, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat fenomena alam semesta ini. Itu yang bisa sampai kepada kesimpulan itu adalah ulama. Maka itu ulama harus memiliki sifat apa? Takut kepada Allah. Ulama itu harus mengeksplorasi rahasia yang ada di alam semesta ini. Supaya apa? Menyadarkan umat manusia, menyadarkan umat Islam akan pentingnya kita mentadabburi alam semesta dan semakin mengokohkan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menggunakan kata ulama. Tapi sebenarnya juga ada istilah lain untuk tokoh-tokoh agama Yahudi dan Nasrani. Itu disebutkan dalam Al-Quran itu dengan istilah al-ahbar, pendeta. Ya, ulama-ulamanya Yahudi Nasrani biasanya tidak disebut dengan ulama, tetapi disebut dengan ahbar. Ya, apa tugas ahbar? Yang paling pokok
yang kemudian mereka tinggalkan, itu disebut di dalam surah Al-Maidah ayat 63. Ketika Allah Ta'ala berfirman, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suhd labi'sa ma kanu ya'malun. Ya. Mengapa orang-orang pendeta-pendeta, ahli-ahli agama Yahudi dan Nasrani itu tidak mencegah mereka dari perbuatan dusta, dari perkataan dusta, dari kebohongan-kebohongan, dari kezaliman-kezaliman, dari kecurangan-kecurangan? Artinya apa? Tugas dan fungsi tokoh agama, alim ulama, bahkan yang Allah wajibkan kepada ahli-ahli agama Yahudi dan Nasrani itu adalah mereka harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, jadi kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan hanya kewajiban kita umat Islam. Allah sudah berikan kewajiban itu untuk para ahli-ahli agama Yahudi dan Nasrani sebelumnya, tapi mereka tinggalkan kewajiban itu sehingga mereka dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Disebabkan apa? Disebabkan karena mereka meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran di tengah masyarakatnya, dibiarkan. Kalau dianggap itu menguntungkan, malah disupport. Kalau disuap, diberikan suap oleh penguasa, ya, oleh pemimpin mereka, diterima. Yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya halal jadi haram. Nah, ini kebiasaan Yahudi Nasrani. Sehingga kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang paling alim terhadap Al-Quran, turjumanul Quran, juru bicaranya Al-Quran, yang diberikan julukan oleh Rasulullah SAW sebagai Habrul Ummah, ulamanya ulama umat Islam. Jadi semua ulama yang ada di tengah umat Islam ini, dari zaman dulu, zaman sahabat sampai zaman kita, sampai hari kiamat, itu mata rantainya harus merujuk kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka dia disebut dengan Hibrul Ummah, tintanya ulama umat. Kenapa? Karena riwayat, qiraat, tafsir, syariat, penjelasan-penjelasan dari Nabi SAW yang paling otoritatif itu banyak diriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga kita kenal hukum Al-Quran, kita kenal cara membaca Al-Quran, kita kenal penafsiran Al-Quran itu merujuk semuanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ayat ini itu bukan hanya kecaman kepada ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi lebih daripada itu, ini adalah ayat yang paling keras untuk mengecam ulamanya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tugas ulama itu menyampaikan risalah Allah, menyampaikan wahyu Allah, menjadi mata rantai estafet sampainya ajaran Islam ini dan diamalkannya ajaran Islam ini dalam kehidupan kita dari generasi ke generasi. Makanya Bapak Ibu harus ada di setiap surau, setiap masjid itu bukan hanya imam tetapnya. Di tiap masjid, tiap surau itu harus ada ulamanya. Dan kewajiban kita semua selaku umat Islam memberikan wakaf harta yang terbaik untuk melahirkan ulama di setiap nagari. Tahu nagari? Saya bukan orang Minangnya, tahu nagari. Apa nagari di sini?
desa. Dusun kalau di Jawa, kampuang kalau di sini, ya. Setiap satu kampung itu harus ada satu ulamanya supaya umat ini tidak tersesat, supaya tidak menyebar aliran-aliran sesat, supaya tidak ada kemungkaran di tengah masyarakat kita. Harus ada ulama yang mutafaqqihin fid din, yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menguasai ilmu-ilmu agama, sekaligus juga dia menjadi corong agama untuk meluruskan praktek-praktek keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang ada di tengah masyarakat muslim. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 39, di mana surat Al-Ahzab ayat 39 ini adalah rangkaian dari ayat sebelumnya yang menegaskan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kekasihku, kata Allah, jangan kamu khawatir, jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa segan untuk menyampaikan hukum Allah walaupun terasa pahit. Tapi kebenaran itu harus ditegakkan, harus disampaikan kepada umatmu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, maka na'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lak, sunnatallahi fil ladhina khalau min qabl, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Maaf, sunnatullahi fil ladina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menikahi siapa? Zainab, seorang perempuan, istri dari anak angkatnya Nabi SAW. Siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Rasulullah. Dulu sejak kecil Zaid bin Harithah ini jadi pembantunya Rasulullah, jadi anak angkat Nabi. Maka orang-orang Makkah menjuluki, menggelari Zaid ini dengan sebutan Zaid ibn Muhammad, Zaid putra Muhammad. Padahal dia bukan anak kandung. Nabi tidak punya anak putra laki-laki karena semua mati wafat dalam keadaan masih kecil. Saudara-saudaranya Fatimah yang laki-laki semua wafat masih kecil, termasuk Ibrahim namanya. Ada Al-Qasim namanya, maka Nabi diberikan julukan gelar Abul Qasim. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Rasulullah. Ya. Nabi ambil angkat anak sebagai seorang pelayan, ya, yang bernama Zaid bin Harithah. Ini anak dari kampung jauh dari luar Mekah, ya. Kemudian dia lebih senang ketika datang ke Mekah, ingin berjumpa dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau disayang, beliau dirawat oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga nggak mau balik ke kampung asalnya. Karena pengen sekali tinggal bersama Rasulullah. Ini hebatnya Zaid bin Harithah. Gak mau lagi tinggal sama bapaknya, dijemput sama pamannya, gak mau pulang. Ya sudah, kata Nabi, mulai hari ini saksikan wahai penduduk Mekah, Zaid ini namanya adalah Zaid bin Muhammad. Nah, dulu hukum itu, ya, itu masih masa jahiliyah. Hukum anak diangkat adopsi sama seperti anak kandung. Anak kandung apa kanduang? Kanduang, nah, yalah, budak kanduang, ya. Kalau anak kanduang, ya. Itu hukum jahiliyah. Maka kemudian ketika di Madinah, hukum adopsi anak seperti di masa jahiliyah itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus dikembalikan namanya ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil anak angkat itu dengan menisbatkan kepada bapak dia, kan dia punya bapak kandung. Bukan Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah. Maka ketika bercerai Zaid bin Harithah ini dengan seorang wanita cantik, wanita perempuan cantik keturunan bangsawan Quraisy namanya Zainab binti Jahas, bercerailah
ya, sepasang suami istri ini bercerai karena ada ketidakcocokan, karena satu nasabnya tinggi, satu ya biasa saja. Setelah turun ayat itu, maka kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad, nikahlah engkau dengan istri mantan anak angkatmu itu yang sudah dicerai dan habis masa iddahnya. Wah, jadi perbincangan ramai, jadi perguncingan di kalangan kaum munafikin, kalangan kaum musyrikin, kalangan orang-orang Yahudi. Muhammad suka kawin. Padahal Nabi Daud, Nabi Sulaiman istrinya banyak, lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Kalau banyak bahasa Minangnya apa itu? Hah? Banyak. Nggak berubah bahasanya. Nggak. Ya. Muhammad itu senang ingin kawin lagi dengan wanita cantik bekas istri anaknya, ya. Muhammad ini maniak seks, nauzubillah min zalik. Nah, ini semua dibantah oleh Allah. Kata orang musyrikin, kata orang munafikin, ini dia menikahi istri bekas istri anaknya sendiri, dan Allah menegaskan itu bukan lagi anak kandung. Dan istri yang sudah diceraikan itu habis masa iddahnya itu halal untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ini semata bukan apa? Bukan untuk beliau melampiaskan nafsu syahwatnya, tetapi semata-mata untuk menjadi contoh, qudwah, uswatun hasanah kepada seluruh umat Islam sampai hari kiamat, bahwa menikahi bekas istri anak angkat itu sah hukumnya di dalam Islam, dan menghapus hukum adopsi ala jahiliyah. Nah, ini harus dijalankan oleh Rasulullah. Maka Allah turunkan ayat, maka na'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi Muhammad tentang apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Itulah sunnatullah, ya, yang telah menjadi contoh tauladan pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu, hukum Allah yang diwahyukan oleh Allah melalui Jibril kepada Muhammad, itu adalah ketetapan yang pasti berlaku. Maka Nabi mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjalankan perintah itu. Maka kemudian ayat 39 surat Al-Ahzab mengatakan, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Para nabi dan rasul serta ulama yang meneruskan perjuangan para nabi dan rasul, karena ulama ini pewaris nabi, betul? Ada hadis Nabi SAW mengatakan, al ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris-pewarisnya Nabi, bukan mewariskan harta dari Nabi. Nabi tidak meninggalkan harta dunia, tidak meninggalkan dinar dan dirham, tapi yang diwariskan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah ilmu. Kemurnian agama Islam, rukun iman, rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, dan semua syariat yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, itulah yang diwariskan kepada umat Islam, dan yang menjelaskan, membawa dan menyampaikan itu semua adalah kewajiban para ulama. Maka Allah mengatakan, alladzina yuballighuna risalatillah. Mereka, para nabi dan penerus-penerusnya itu adalah orang-orang yang selalu menyampaikan risalah-risalah dari Allah. Wa yakhshawnahu, yang kedua, ulama itu bukan hanya mentabligh, menyampaikan risalah dari Allah agar diterapkan, diamalkan oleh umat Islam, tapi juga wa yakhshawnahu, mereka itu takut kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Makanya dalam menjalankan syariat Islam, menyampaikan risalah Islam ini, ya, harus disampaikan apa adanya oleh para ulama. Jangan takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Karena pemilik syariat itu adalah Allah, maka ulama itu hanya boleh takut kepada Allah, bukan takut kepada
penguasa. Kalau ulama takut kepada penguasa, maka berhentilah jadi ulama. Mundurlah dari jabatan ulama, walaupun tidak ada yang mengangkat dia jadi ulama. Tapi mundurlah baik-baik. Kalau dia tidak berani menyampaikan risalah Allah, kalau dia takut kepada penguasa, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak pantas dia membawa amanah dan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itulah tugas kita umat Islam ini saat ini berat. Kenapa? Karena banyak persoalan-persoalan umat itu justru terjadi karena bukan kesalahan umatnya. Kesalahan umat, kekeliruan umat itu merujuk kepada kesalahannya penguasa. Penguasa yang keliru, yang rusak, itu disebabkan ulama yang rusak. Itu rumusnya. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, innama fasadatir ra'iyah bifasadil muluk. Rakyat itu rusak karena kelakuan pemimpinnya yang rusak. Wa fasadul muluk bifasadil ulama. Kenapa pemimpin rusak? Karena ulamanya rusak. Nah, itu sudah rumus. Ulama yang bagaimana yang rusak? Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kitab yang ditulis di masa-masa genting, di tengah perang salib, ketika umat Islam kehilangan kontrol, kehilangan kemerdekaan Baitul Maqdis, dicaplok oleh tentara salib. Ketika umat Islam semangat jihadnya habis, runtuh moralnya, ketika persatuan umat Islam ini hancur, tercerai-berai, semua penguasa, pemimpin, raja, sultan, bangsawan-bangsawan muslim sibuk dengan kepentingan dunianya masing-masing, tidak mau untuk berjihad fi sabilillah untuk merebut kembali Baitul Maqdis, maka Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Ada salah satu pintu atau bukan mihrab ada satu tempat di Masjidil Aqsa itu, salah satu tempat sudutnya itu ada satu bangunan kecil yang konon menurut riwayat para ahli sejarah termasuk juga warga Palestina, termasuk juga para ulama Palestina mengatakan disitulah tempat Imam Al-Ghazali itu pertama berkhalwat, kemudian mendapatkan ilham dari Allah untuk menulis kitab Ihya Ulumuddin, merenungi fenomena umat Islam yang hancur, rusak moralnya karena rusak moralnya para pemimpin, dan rusaknya moral para pemimpin disebabkan rusaknya para ulama yang tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka disitulah awal beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian beliau keluar dari Palestina setelah mengingatkan itu semua. Beliau kemudian uzlah, setelah ini dicaplok oleh tentara salib, beliau ke negeri Syam dan menyelesaikan kitab Ihya Ulumuddin itu di negeri Syam. Sampai beliau wafat tahun 1111. Sebelumnya 1099 tentara salib itu mencaplok Baitul Maqdis. 1099. Jadi 12 tahun setelahnya kitab Ihya Ulumuddin itu rampung, kemudian beliau wafat dan meninggalkan karya yang berharga untuk menjadi pedoman para ulama agar mereka kembali kepada khitahnya ulama. Khitahnya ulama itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Menjadi mitra ulama boleh, tidak ada yang melarang. Jadi teman, jadi mitra, tapi teman yang independen. Menjadi mitra yang punya harga diri, punya izzah. Bukan jadi mitra, jadi teman ditunjuk-tunjuk, ikut apa kata penguasa, padahal apa yang ditunjuk itu salah. Lalu dia tidak mengingatkan, tidak meluruskan. Nah, ini nggak benar.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus mengingat ini semua sebagai peringatan, sebagai tazkirah buat kita semuanya bahwa berat umat ini. Termasuk juga persoalan umat Islam ini ada pada masalah persatuan umat. Umat ini kadang terus-menerus disibukkan dengan isu-isu, ya, perbedaan, ikhtilaf, masalah-masalah khilafiyah. Selalu dibentur-benturkan, ulamanya dibentur-benturkan, umatnya dibentur-benturkan dalam masalah apa? Pemahaman agama, mazhab fikih, mazhab akidah, ini terus diangkat-angkat, diungkit-ungkit. Padahal sudah jelas, sudah selesai masalah itu berabad-abad yang lalu ketika para ulama menggariskan mana usuluddin, pokok-pokok agama yang kita sepakati sebagai firqah an-najiyah ahlus sunnah wal jamaah, kelompok golongan yang selamat mengikuti ajarannya Rasulullah dan para sahabatnya, ma'alaihi ana wa ashabi. Yang mengikuti ajaran Nabi dan Khulafaur Rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Udah jelas. Dalam perkara usul, pokok-pokok agama kita mesti sepakat, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama. Dalam masalah cabang kita harus bertoleransi. Fikih, sholat subuh kan semua sama dari awal takbiratul ihram sampai salam. Bedanya cuma apa? Ya, kadang-kadang ada yang niatnya, melafatkan niatnya, ya, dilafatkan, dinyatakan, nawai usolli, apa ini? Ya, usolli sholat subhi, ya kan, begitu ya, kedengaran. Nah itu, ada yang begitu, ada yang tidak melafatkan niat, cukup di dalam hati. Nah ini persoalan-persoalan furu, jangan diributkan. Imam baca basmalah dikeraskan atau dilembutkan, tidak terdengar, ini juga perkara furu'iyah. Imam baca doa kunut setelah i'tidal rakaat kedua salat subuh atau tidak kunut, itu juga persoalan khilafiyah furu'iyah. Persoalan kenduri 3 hari, 7 hari, 40 hari juga sama, itu persoalan khilafiyah. Ya, macam-macam persoalan khilafiyah ini. Kemudian sekarang ini penjajah gaya baru, neo, apa tuh? Neo, bukan neon ya, neo imperialisme, penjajah gaya baru ini mengungkit-ungkit lagi sebagaimana dulu Belanda mengungkit-ungkit persoalan khilafiyah di antara umat Islam, sehingga umat Islam ini sulit untuk bersatu. Ya, kita disibukkan dengan perkara-perkara khilafiyah. Sekarang perkara khilafiyah itu diangkat-angkat lagi. Ya, saling lempar tudingan, lempar vonis kesesatan, ya, kemusyrikan di media-media sosial. Ini guru sesat, ini kelompok sesat, ini sesat dan sebagainya. Sehingga kita lupa kepada masalah-masalah bangsa. Korupsi yang makin merajalela, kebijakan-kebijakan yang salah kaprah, ya. Kemudian masalah kedaulatan negara yang dirongrong, ya. Mana ada berani Cina itu ngancam-ngancam di Laut Natuna Selatan, Pak, zaman Pak Harto. Nggak ada berani Cina. Kere Cina itu zaman itu. Ya. Nah, sekarang udah merasa adidaya dia. Ya. Udah menyaingi Amerika dia. Merasa dia sudah mengucurkan banyak investasi di negeri kita ini, mau petantang-petenteng suruh kita keluar dari Natuna. Padahal itu sejak puluhan tahun lalu sudah diakui oleh PBB, itu zona eksklusif milik Indonesia. Nah ini akan ada perang besar itu di Natuna itu, karena persoalan pengelolaan kekayaan alam di Natuna itu jadi sumber konflik. Termasuk mundurnya Amerika dari Taliban itu, selain karena ya Amerika sudah kehilangan kontrol dari 90% wilayah Afghanistan, dan Taliban begitu mengakar, didukung oleh rakyat, menjanjikan stabilitas, kerjasama internasional, dia lobbynya luar biasa. Amerika memilih mundur dan meninggalkan sekutu-sekutunya di Afghanistan. Dia fokus untuk menghadapi Cina di Laut Natuna.
Nah, ini perkembangan yang harus kita tahu. Ya. Hal-hal besar seperti ini jangan kita disibukkan dengan hal-hal remeh-temeh. Diangkat lagi masalah khilafiyah. Mohon maaf juga termasuk ya penegakan kanun ya di Nanggro Aceh Darussalam. Itu persoalan pokok karena itu ada undang-undangnya. Nah, sekarang ulama dan umat Islam di Aceh disibukkan lagi dengan isu-isu zaman dulu ya. Ya, aswaja, wahabi, apa lagi ini. Sekarang lagi macam-macam tudingan kepada ustadz-ustadz kita ya dengan tuduhan terorisme. Mudah-mudahan ya nanti terungkaplah. Kita doakan mudah-mudahan kebenaran bisa ditegakkan. Kita tidak membela terorisme, kita tidak membela ekstremisme, tetapi yang kita bela adalah kebenaran ajaran Islam. Jangan sampai ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita dituduh difitnah dengan dalih memberantas atau memerangi terorisme. Itu nggak betul. Insya Allah biarkan nanti pengadilan yang mengungkap fakta-fakta yang ada. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan kekuatan kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Maka itu mari kita jaga persatuan. Umat ini tidak akan bersatu kalau ulamanya tidak bersatu. Ya. Jangan kita buta sejarah. Ya, umat Islam ini walaupun dulu dijajah oleh Belanda sekian ratus tahun, ya, walaupun menguasainya itu satu-satu, artinya tidak semuanya dikuasai betul. Masih ada pemberontakan, perlawanan, ya, Belanda tidak bisa menguasai wilayah itu, seperti di Aceh, seperti di Banten, seperti di mana di Maluku dan sebagainya, itu tetap menjadi negara merdeka. Hanya mereka menjalankan apa? Perjanjian kerjasama dengan Belanda. Ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, umat Islam aja dulu ulamanya walaupun sempat sibuk dengan masalah-masalah khilafiyah, ya, dengan berdirinya ormas-ormas yang membawa paham pembaruan agama, keagamaan, ya, seperti di Sumatera Barat ini ada kaum Padri, ada kaum muda, kaum tua, ya. Di Jawa juga begitu, ada ormas Muhammadiyah, ya, Al-Irsyad, lalu Nahdlatul Ulama. Ini kan berbeda paham agamanya. Tapi semua perbedaan paham agama itu hanya dalam masalah furu, cabang fikih. Akidahnya sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, Qur'annya sama, hadisnya sama, kutubus sittah sama. Pakai kitab-kitab rujukan fikihnya ulama dari 4 mazhab juga sama, hanya beda cara metode mengambil kesimpulan hukum. Kalau Muhammadiyah pakai metode tarjih, merajihkan, menguatkan salah satu pendapat yang ada di kalangan para ulama dengan dalil terkuat dari Quran dan Sunnah. Kalau di NU namanya bahsul masail, mengambil kaul yang paling rajih dalam satu mazhab, mazhab Syafi'i misalnya. Atau dalam kasus-kasus yang lain, fatwa-fatwa bahsul masail NU juga mengambil mazhab yang lain. Ya. Tidak mesti mengambil dari mazhab Syafi'i, terutama dalam bab muamalah. Nah, ini harus kita pahami. Dulu saja umat Islam bisa bersatu. Ya. Itu tercatat dalam sejarah tanggal berapa itu? 7 November 1944. Perdana Menteri Jepang Kaiso itu mengumumkan rencana untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Disambut seruan itu oleh para ulama-ulama kita dari berbagai ormas Islam. Berkumpullah ulama itu tanggal 13-14 November 1944 di Jakarta, ya, konferensi besar umat Islam. Yang pidato di situ Kiai Wahid Hasyim dari NU, Kiai Profesor Kahar Muzakir dari Muhammadiyah, menyampaikan pentingnya kemerdekaan Indonesia, karena kemerdekaan Indonesia berarti kemerdekaan umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya. Takbir. Bisa bersatu.
Setahun kemudian, tanggal 7 November 1945, pemimpin-pemimpin pemuka-pemuka umat Islam, ulama-ulama ini berkumpul lagi dalam wadah Majelis Syura Muslimin Indonesia. Ya, itu untuk apa? Memperkuat persaudaraan, ya, menegaskan cita-cita semangat jihad fisabilillah, memperkuat semangat jihad di tengah-tengah umat Islam ini untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru berdiri. Ya. Kemudian menyatukan cita-cita pada tanggal itu, ya, 7 sampai 8 November itu didirikanlah Partai Masyumi. Jadi Masyumi itu Majelis Syura Muslimin Indonesia. Kalau di sini Syuro Pandan namanya. Ya. Apa? Memperkuat barisan pertahanan negara, menyesuaikan susunan dan sifat Masyumi sebagai pusat persatuan umat Islam Indonesia, sehingga bisa menggerakkan dan memimpin perjuangan umat Indonesia seluruhnya. Kita pernah bersatu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah perkara-perkara khilafiyah jangan lagi kita ungkit-ungkit. Ayo bersatulah dalam akidah, bertoleransilah dalam furu'iyah. Ya, bersatu dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Berbeda metode boleh dalam dakwah amar nahi mungkar asal tidak keluar dari tugas dan kewajiban para ulama untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan saling mengejek, jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, apalagi ada niat dan ambisi untuk menghancurkan dan melenyapkan kelompok Islam lain. Ya, jangan kita bangga ormas Islam dibubarkan. Ya, ormas ini bubar, didukung, wah setuju, kayak kur gitu ya. Ya. Ormas ini dibubarkan, nanti lama-lama MUI dibubarkan tuh. Ya. Maka kita jangan terpancing oleh, ya, usaha-usaha sebagian pihak kelompok sekuler liberal. Kalau ulama-ulama yang lurus dari semua lintas ormas Islam ini semuanya dikenakan tuduhan makar, ya, dituduh sebagai tokoh radikal. Nah, sekarang lagi kemarin itu kata Pak Menteri apa itu? Pendayagunaan aparatur negara. Ini yang ngurus-ngurus calon PNS, ya, dan pengangkatan eselon 1, eselon 2. Dia bilang, saya, ya, katanya sedih dan menyesal banyak calon eselon 1 tidak bisa diangkat jadi eselon 1 katanya. Dari eselon 2 tidak bisa diangkat jadi eselon 1. Karena apa? Karena suaminya atau istrinya suka melihat konten ceramah tokoh-tokoh radikal. Ya, tokoh radikal itu sudah ditetapkan itu. Ada 10. Ya. Termasuk diantaranya almarhum Tengku Zulkarnain, Habib Rizik, Felix Siau, siapa lagi? Babe Haikal, Abdul Somad, kan begitu. Ya. Jadi suka nonton ceramah-ceramah ini, buka di media sosial atau memposting atau like, suka dia memencet tombol suka saja, itu udah dipantau, Pak. Macam apa negara ini? Macam negara fasis komunis. Orang mau sayang, ya, potensi anak-anak bangsa yang hebat, ya, itu tidak bisa karirnya baik, kayak karirnya kemudian naik bagus hanya gara-gara, ya, hal-hal seperti itu. Orang kan sekarang mencari pencerahan spiritual, semangat beragama, yang konten-konten yang tidak sesuai dengan, ya, Islam rahmatan lil alamin itu sudah pasti disaring. Orang berpendidikan tinggi pasti bukan orang bodoh lah. Masa semua ucapan orang, ceramah orang tidak disaring? Pasti disaring. Mereka ingin mencari apa? Semangat beragama, taat kepada Allah, taat pada Rasul, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, mencari ketenangan batin melihat ceramah-ceramah itu, Pak. Bukan untuk makar kepada negara, bukan untuk berontak kepada negara. Dada.
Mau berontak bagaimana? Umat Islam tidak punya senjata seperti di negara-negara lain kan? Kita ini umat Islam selalu taat kepada konstitusi, taat kepada perjanjian. Indonesia ini sebagai darul ahdi wasyahadah, ya. Dan itu sudah menjadi ketetapan dan konsensus umat Islam. Kita tinggal mengisinya. Maka jangan ada lagi kita punya sikap satu yang menggampang-gampangkan, ya, menggampang-gampangkan sikap kita suka memusuhi dan melabeli umat, melabeli individu, bahkan negara ini dianggapnya bukan negara muslim. Negara ini negara togut katanya, negara kafir katanya. Tidak boleh seperti itu. Karena syiar-syiar Islam ini ditegakkan, pemimpin kita masih beragama Islam, masih sholat dia, masih mengeluarkan zakat dia, masih puasa Ramadan dia. Walaupun ada kebijakan-kebijakannya, ya kebijakannya yang kita kritik kalau dia salah. Nah, mengkritik kebijakan itu jangan diartikan kita ini mau berontak jadi khawarij. Ini lucu cara berpikir kita ini, dibenturkan. Ulama dan umat Islam, ormas Islam yang kritis kepada pemerintah dicapnya sebagai khawarij. Supaya apa? Tujuannya satu, membungkam, nggak boleh ada yang mengkritik pemerintah. Loh, kalau negara pemerintah tidak ada yang mengkritik, ini jadi negara fasis. Ya, bukan negara demokrasi lagi. Kritik itu biasa di negara demokrasi. Semua bisa memberikan haknya, menyampaikan pendapatnya di muka umum. Ya, ini jangan dikebiri hak-hak demokrasi warga, apalagi ulama yang bertugas untuk menyampaikan risalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita harus memiliki sikap sama-sama, kita harus memiliki Indonesia ini. Indonesia ini negara warisan para ulama, para syuhada yang harus kita isi keberadaannya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negara kita juga harus terus diperbaiki karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jangankan Indonesia, Arab Saudi saja. Ya, yang saudara-saudara tiap tahun pengennya pergi haji, pengen umroh ke sana, membayangkan Saudi itu negeri Islami. Tergantung pemimpinnya siapa yang Islami itu. Tidak otomatis dia ada Mekah, Madinah semua jadi Islam betul. Tidak ada. Ya. Sekarang konser-konser apa itu bisa di Arab Saudi itu. Ya, konser musik, telanjang-telanjang, buka-buka itu ada semua sekarang. Orang Yahudi, orang non-Muslim pun sudah datang ke Madinah itu, ya, bikin vlog. Ya. Ini macam apa? Jadi kita harus perbaiki dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, negeri yang tempat turunnya wahyu saja begitu, apalagi kita. Maka harus terus diperbaiki. Jangan kemudian kita musuhi, kemudian kita jauhi. Nah, ini yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Ketika umat Islam memusuhi negara, menjaga jarak dari negara, yang akan memanfaatkan negara ini dan menggarong harta kekayaan negara ini adalah mereka. Maka itu kita harus merasa memiliki Indonesia sebagai warisan. Bagaimana kita sih memperlakukan warisan orang tua kita dulu? Kita harus jaga, kita harus rawat, kita harus kembangkan yang baik. Itulah sikap kita umat Islam yang baik dan benar, mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saya kira ya kuliah subuh yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita muhasabah, introspeksi, kita perbaiki diri dan saling mengingatkan. Apakah boleh umat mengingatkan ulama? Boleh. Tapi pakailah cara-cara yang baik. Sampaikanlah kritik. Ulama itu juga bukan orang maksum. Ulama itu pewaris Nabi, tapi dia tidak memiliki sifat maksum sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang menyimpang ada. Ustadz yang bejat ada. Kayak di Bandung tuh apa itu? Nah, 21 anak dihamili. Kan kurang ajar itu. Ya. Jadi manusia juga mereka. Nah, itu harus dikawal, harus diingatkan.
Tugas kita sebagai orang tua yang pertama adalah mendidik anak-anak kita dengan baik. Hati-hati memilih lembaga pendidikan. Lihat, cek dulu siapa pendirinya, siapa gurunya. Jangan pesantren katanya untuk perempuan santriwati tapi gurunya cuma satu, laki-laki pula. Bodoh kita menempatkan anak kita di situ, nah bunuh diri. Ya santriwati yang ngurus ya perempuan, gurunya ya perempuan juga, jangan laki-laki. Ya kan? Kita harus lihat itu semua. Kemudian bagaimana kurikulumnya, apa yang diajarkan, harus tahu orang tua itu. Harus transparan, terbuka sekarang ini zaman. Gak bisa lagi kita menutup-nutup, ya. Maka itu Bapak Ibu rahmati Allah, ini tantangan kita semuanya. Mari kita semua berserah diri kepada Allah, memohon pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.